Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikum Muharafid Yoga Mardani dengan nomor NIM 2105 1214004. Saya dari kelas Sistem Informasi 2021B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sedangkan infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian arsitektur telekomunikasi yang berisi komponen-komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan teknologi dan sistem. Nah, infrastruktur berupa infrastruktur terbuka open atau infrastruktur tertutup atau close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Nah, sekarang jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer. Yang pertama ada infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya yaitu fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Contoh perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Lalu ada switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Lalu ada server seperti melayani service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, dan DHCP server config. Nah, pembagian jaringan dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan cakupan, jangkauan geografis, akses, cara membangun, penggunaan kabel, dan siaran atau castingnya. Pembagian yang pertama yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada PAN, merupakan kepanjangan dari Personal Area Network. PAN adalah kepanjangan dari Personal Area Network yang merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. PAN dapat berupa jaringan nirkabel maupun kabel. Untuk jaringan nirkabel menggunakan metode seperti Bluetooth, Wi-Fi, atau AirDA. Sedangkan untuk jaringan kabel dapat menggunakan USB. Lalu yang kedua ada LAN, Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contoh dari jaringan ini adalah komputer yang ada di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km
jaringan satu kota atau wilayah. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Lalu ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya, dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Jaringan telah mendunia atau internet. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Nah, lalu pembagian jaringan berdasarkan akses dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Intranet ini bisa diakses untuk kalangan internal, sedangkan internet hanya bisa diakses oleh publik. Lalu pembagian jaringan berdasarkan cara membangun. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Jaringan ini tidak menggunakan perantara access point, contohnya yaitu mobile hotspot. Lalu infrastruktur. Jaringan yang dibangun sesuai dengan infrastrukturnya dan menggunakan perantara access point, contohnya WiFi. Nah, selanjutnya ada berbagai macam jenis-jenis topologi jaringan. Nah, yang ini merupakan topologi bus atau bus topologi. Bus topologi merupakan topologi menggunakan media transmisi berupa kabel panjang dengan beberapa terminal yang terhubung di komputer-komputer, dan pada ujung kabel diakhiri dengan terminator. Topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan, namun terlalu jadul dan sulit untuk dikembangkan. Lalu yang ini merupakan ring topologi. Nah, ring topologi ini merupakan topologi yang memiliki titik-titik, dan fungsi dari titik-titik tersebut adalah sebagai repeater. Topologi ini memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, namun kinerjanya tergantung dari banyaknya titik atau node. Nah, lalu yang ketiga ini star topologi. Star topologi merupakan topologi yang memiliki bentuk yang sama seperti bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer. Topologi ini bersifat fleksibel, namun jaringannya sangat bergantung kepada terminal pusatnya ini. Lalu yang keempat ada mesh topologi. Mesh topologi merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Topologi ini memiliki jalur pengiriman data yang sangat banyak, namun membutuhkan banyak kabel untuk membangunnya. Lalu yang kelima ini ada tree topologi. Tree topologi merupakan gabungan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Sistem yang dimiliki topologi tree mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks, karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Lalu ada pembagian berdasarkan jaringan. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Lalu yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Jaringan nirkabel atau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro radio hingga infrared
untuk proses pengiriman data antar perangkat. Nah, pembagian jaringan berdasarkan siarannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama unicast, multicast, dan broadcast. Yang pertama unicast, 1 ke 1. Unicast merupakan metode pengiriman data dengan mekanisme one by one atau PTP, point to point. Contoh dari unicast adalah file sharing antar komputer. Lalu ada multicast, 1 ke grup. Multicast merupakan metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Contoh dari multicast adalah real-time streaming video atau dapat disingkat RTSV. Lalu yang ketiga broadcast, 1 ke semua. Broadcast merupakan metode pengiriman data ke banyak perangkat secara sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Contoh dari broadcast adalah siaran TV dan radio. Nah, sekian penjelasan saya mengenai model infrastruktur jaringan. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.